down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum diskusi kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, para pemateri akan menyampaikan tentang memahami sistem pemerintahan, politik, dan implementasinya. Sebelum kita melanjutkan diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang dimulai dari saya, lalu dilanjutkan oleh teman-teman dengan urut nomor NIM ya. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah, NIM 054 sebagai moderator. Selanjutnya, saya Umi Mamnuatun Nikmah, NIM 055 sebagai notulis. saya Fakrunisa Handoyo, NIM 056. Saya Indah Setia Rahayu, NIM 057. Saya Ica Dwi Anggrani, NIM 060. Saya Utara Ditya Yulan, NIM 061. Saya Fitriatul Maufiro, NIM 062. Saya Nurul Firo, NIM 063. Saya Rohima Syaraf, NIM 064 sebagai pemateri 1. Saya Kamal Syifa'iyah Ahsaniyah, NIM 065 sebagai pemateri 2. Saya Finanzia Kelovira, NIM 059. Baik, langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Mbak Rohima dan Mbak Kamala. Saya persilahkan. Ya, Mbak Moderator, terima kasih. Saya izin share screen ya. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pagi hari ini saya Rohimah Syaraf, NIM 064 selaku pemateri pertama akan memberikan penjelasan materi terakhir yaitu materi ke-11 konsep dasar PPKN SD 2022. Sesuai dengan yang tertera di layar PPT, materi hari ini berjudul Sistem Pemerintahan, Sistem Politik, dan Implementasinya. Pendahuluan, sistem pemerintahan dan politik di Indonesia mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu sendiri. Namun, di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempitnya, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, di mana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga ataupun dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem politik oleh negara lain. Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan institusi nasional dan internasional. Artinya, lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu. Permasalahannya yang pertama yaitu bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan di Indonesia itu. Yang kedua, apa saja peranan dan struktur organisasi pemerintah pusat dan pemerintah negara. Yang ketiga, bagaimana sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, apa itu konsep otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan daerah istimewa itu. Yang terakhir, apa yang dimaksud sistem pemerintahan politik. Yang pertama, memahami bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah Einheit State. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Konstitusional. Meskipun begitu, tetap didampingi dengan sistem pemerintahan demokrasi
dan sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yakni republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Ciri-ciri bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik konstitusional, diantaranya yang pertama, sistem presiden memegang kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan tidak bisa diwariskan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan di bawah juga republik. Yang keempat, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial. Yang keenam, merupakan negara hukum. Yang ketujuh, memiliki otonomi daerah. Terus, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh para menteri yang dipilih. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden diawasi oleh parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kedua yaitu memahami peranan dan struktur organisasi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1974, bahwa pemerintah pusat adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta pembantu-pembantunya. Dalam yang dimaksud dengan para pembantu presiden itu yaitu wakil presiden dan para menteri Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang yaitu wakil presiden. Jadi, yang dimaksud di dalamnya itu adalah yang pertama, lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan penyelenggara negara yang tertinggi. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara. Pemegang dan pelaksana sebetulnya kedaulatan rakyat yang memiliki tugas dan wewenang yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum atau pemilu. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua yaitu lembaga-lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga tinggi negara terdiri dari yang pertama presiden. Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Presiden memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai kepala negara. Presiden mempunyai sejumlah hak prerogatif atau hak istimewa, yakni hak yang dimiliki seorang kepala negara. Yang kedua yaitu sebagai kepala pemerintahan. Presiden RI merupakan penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Ia mengepalai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk itu, ia dibantu oleh menteri-menteri. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Tugas dan wewenang DPR yaitu bersama-sama dengan presiden membentuk undang-undang, bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, sekarang diganti dengan Wakimpres.
Dewan Pertimbangan Agung atau DPA adalah sebuah badan penasihat pemerintah presiden. Ia berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. DPA atau Tim Pres juga berhak mengajukan usut dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden mengenai masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan, khususnya yang bersifat nasional. Lalu yang keempat ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Akan tetapi dia tidak berdiri di atas pemerintah. Fungsinya yaitu kooperatif, judikatif, serta memberi rekomendasi, yakni memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Yang kelima yaitu Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. MA juga mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang. Yang ketiga yaitu para pembantu presiden. Para pembantu presiden ada wakil presiden dan menteri negara. Yang pertama wakil presiden. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 4 ayat 2 disebutkan tadi saya sudah menyebutkan kalau dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Jadi wakil presiden merupakan pembantu presiden. Yang kedua yaitu menteri negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan atau kementerian. Jadi, para menteri itu juga merupakan pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kedudukan para menteri itu bergantung kepada presiden. Walaupun begitu, mereka bukan pegawai tinggi biasa karena para menteri itulah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktik. Mereka bertanggung jawab. Mereka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden. Lalu selanjutnya yaitu ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terbagi menjadi yang pertama yaitu bupati. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. Bupati dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Yang keempat yaitu Sekretariat DPRD. Tugas Sekretariat DPRD antara lain yang pertama, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Yang keempat, menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan. DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah. Yang kelima yaitu Polisi Pamong Praja. Tugas Polisi Pamong Praja adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta merupakan penanggung jawab peraturan daerah. Yang keenam yaitu Kecamatan. Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Lalu ada kelurahan.
Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah. Kelurahan merupakan perangkat kabupaten atau kota di bawah kecamatan. Yang kedelapan yaitu dinas daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh dinas daerah antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dan sebagainya. Lalu yang kesembilan yang terakhir yaitu lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Yang ketiga yaitu memahami sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya sendiri adalah republik. Yang keempat yaitu memahami konsep otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan daerah istimewa. Yang pertama yaitu konsep otonomi daerah. Penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan menghormati kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Yang kedua yaitu konsep desentralisasi. Konsep ini berisi penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Contohnya, pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih luas. Lalu, konsep dekonsentrasi. Konsep ini berisi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur atau wali kota dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Contohnya, seperti kemarin di daerah Palembang akan diadakan Asian Games. Presiden melimpahkan semua wewenangnya itu kepada gubernur Palembang untuk dilaksanakan Asian Games baik-baiknya. Lalu ada terakhir konsep daerah istimewa. Makna daerah istimewa menurut pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah daerah-daerah di mana penguasanya adalah penguasa yang berasal dari keluarga atau ahli waris keluarga, kerajaan atau kesultanan yang masih ada pada masa Hindia Belanda. Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus. Contohnya daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh, daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Yang kelima yaitu memahami sistem politik di Indonesia. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan sebagai berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia ini mempunyai arti sebagai sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.
Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain yaitu ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuknya republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan dan sistem pemerintahan presidensial. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Kamala selaku pemateri kedua. Silakan. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Baik, saya akan mempresentasikan sistem pemerintahan, politik, dan implementasinya sama seperti Mbak Rohima tadi. Indikator yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu memahami bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara. Bentuk negara yang biasa digunakan di seluruh dunia yaitu ada dua, negara kesatuan dan negara federal atau serikat. Negara kesatuan adalah kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara lain. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Contohnya negara yang memiliki bentuk kesatuan yaitu Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Selanjutnya, negara federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yakni yang pertama mempunyai lebih dari satu kepala negara, kemudian memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, dan memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Selanjutnya bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang digunakan di dunia juga ada 4 yang biasa digunakan di dunia. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar yang berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan yang selanjutnya dilangsungkan kepada anak turunnya. Yang ketiga, oligarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan yang keempat, republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut asas demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ada 6. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Secara singkat, sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Yang kedua, sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial ini adalah bentuk dari gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, suatu negara memiliki 2 pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri. Yang keempat, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan demokrasi konstitusional memiliki sistem politik yang menganut paham kebebasan individu. Kemudian yang kelima, sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis dipimpin dan berada di bawah kendali Partai Komunis. Yang keenam, sistem pemerintahan liberal.
Sistem pemerintahan liberal menjadikan kebebasan dari rakyat mereka sebagai landasan dalam bernegara, serta menjadi dasar dari penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, indikator yang kedua, memahami peranan dan struktur organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran dan struktur organisasi pemerintah pusat. Pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah terstruktur atas Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga peran dan kedudukan pemerintah pusat adalah mengayomi dan mengatur secara administratif sistem pemerintahan dan atas persetujuan pemerintah pusat. Kemudian peran dan struktur organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Pemerintah daerah terstruktur atas gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Peran pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yaitu menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Peran pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian indikator yang ketiga, memahami sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan tentang sistem pemerintahan Indonesia telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Sementara itu, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Selanjutnya, indikator yang keempat, memahami konsep otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan daerah istimewa. Konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6. Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, desentralisasi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh nyata dari desentralisasi yaitu penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya. Contohnya, pemerintahan daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas. Yang ketiga, konsep dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Selanjutnya, daerah istimewa. Makna daerah istimewa menurut pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah daerah-daerah di mana penguasanya adalah penguasa
yang berasal dari keluarga atau ahli waris keluarga kerajaan atau kesultanan yang masih ada pada masa Hindia Belanda. Daerah yang bersifat istimewa di Indonesia yaitu daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, indikator yang kelima, memahami sistem politik. Sistem politik. Menurut Dr. Andus Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain, atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi atau proses, output, feedback, dan lingkungan. Macam-macam sistem politik. Sistem politik yang pertama adalah sistem politik totaliter, kemudian sistem politik demokrasi liberal, ketiga ada sistem politik oligarki, yang keempat ada sistem politik otoriter, yang kelima ada sistem politik diktator, dan yang keenam ada sistem politik demokrasi. Sistem politik di Indonesia. Sistem politik Indonesia berlangsung dalam rangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana Presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan dan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah permusyawaratan rakyat bilateral. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi yang sangat luar biasa oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sudah ada Mbak Fitri Atur Maufiro yang raise hand. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya kepada Mbak Rohima. Mengapa kondisi perekonomian di Indonesia itu pada awal kemerdekaan itu sangat memprihatinkan? Begitu, makasih. Baik, apakah bisa langsung dijawab oleh Mbak Rohima? Ya, langsung saja Mbak Alfi. Baik, tadi Mbak Fitri menanyakan tentang mengapa kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan itu sangat memprihatinkan ya. Nah, Kondisi perekonomian negara pada masa awal kemerdekaan masih sangat memprihatinkan. Hal ini karena terlihat dari adanya inflasi yang cukup tinggi, Mbak Fitri. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang pada saat itu tidak terkendali. Sementara nilai tukarnya di Indonesia itu sangat rendah. Di awal kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonomi itu sangat buruk sekali. Salah satunya terjadi inflasi itu tadi, inflasi yang besar-besaran atau hiperinflasi setelah proklamasi kemerdekaan. Saat terjadinya inflasi di tahun 1950, biaya hidup masyarakat diketahui meningkat hingga 100%. Faktor utamanya itu tadi karena terjadi inflasi besar-besaran setelah proklamasi kemerdekaan. Ialah karena terdapat 3 jenis mata uang yang beredar di pasaran secara tidak terkendali. Pada saat itu, 3 jenis mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia yaitu uang kertas di Java Bank, uang kertas di Japan Regering,
dan uang kertas Dai Nippon dan Dai Nippon Seibu. Jadi faktor terjadinya inflasi di awal kemerdekaan Indonesia yakni karena banyaknya jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Karena terdapat 3 jenis mata uang berlaku yang menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan itu sangat buruk dan memprihatinkan. Begitu Mbak Fitri, apakah sudah bisa dipahami? Ya, Mbak Rohima sangat luar biasa jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Mbak Atta yang raise hand. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atta Raditya Yulan dengan NIM 061. Ingin bertanya kepada pemateri 1 atau Mbak Rohima. Di dunia ini kan terdiri dari banyak sekali negara kan, dan setiap negara itu memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda kan. Nah, menurut Mbak Rohima, apa yang mempengaruhi setiap negara itu kok memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda? Itu saja. Terima kasih. Baik Mbak Rohima, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Mbak Atta bertanya, apa yang mempengaruhi setiap negara itu memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, begitu ya? Seperti yang kita tahu ya, bahwa setiap negara itu pasti memiliki perbedaan budaya. Tidak hanya perbedaan budaya, tetapi perbedaan agama juga, perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, dan lain sebagainya yang mungkin kita masih belum tahu perbedaan-perbedaan di dalamnya setiap negara begitu. Nah, karena perbedaan itulah, pasti setiap negara itu juga memiliki perbedaan tradisi, norma, dan aturan yang berlaku juga di setiap negara masing-masing gitu. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka itu akan dapat memunculkan ideologi yang berbeda pula, sehingga menyebabkan suatu pemerintahan negara itu berbeda-beda. Selain karena perbedaan tradisi, budaya, norma, aturan yang berlaku di setiap negara itu masing-masing, setiap negara itu juga memiliki perbedaan sistem perekonomian yang berbeda-beda pula. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap negara tersebut. Maka karena perbedaan budaya, aturan, norma, itulah yang menjadi faktor utama mengapa di setiap negara itu memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Itu Mbak Atta, apakah bisa dipahami? Sangat terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya ada Mbak Fernanda yang raise hand. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Fernanda Sumartolifah, NIM 058. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1, Mbak Rohimah, mengapa harus ada sistem pemerintahan dalam suatu negara? Itu saja. Terima kasih. Dipersilakan untuk Mbak Rohimah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Mbak Fernanda bertanya ya, mengapa di sistem pemerintahan itu harus ada? Alasannya itu kenapa gitu ya? Seperti yang kita tahu ya, sistem pemerintahan itu sangat penting sekali bagi setiap negara. Karena apa ya, apapun sistem yang digunakan pada suatu negara itu akan menjadi panduan pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintah itu sendiri.
Kalaupun ya suatu negara itu berdiri tanpa adanya sistem pemerintahan yang pasti, ya negara tersebut dipastikan tidak akan berkembang dan malah seluruh rakyatnya itu akan sengsara semua. Terus sistem pemerintahan suatu negara itu juga memiliki pengaruh terhadap negara lain, yaitu seperti pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dengan mudah saling berhubungan. Terus karena sistem pemerintahan ini juga yang bisa menjadikan pengaruh globalisasi yang tidak mengenal batas negara. Jadi intinya itu sistem pemerintahan suatu negara itu sangat penting sekali untuk berfungsi membatasi suatu negara secara hukum dalam pengaruh hal-hal yang masuk ke dalam negaranya masing-masing. Jadi seperti aturan yang berlaku pada setiap negara itu untuk membatasi negara tersebut gitu, sehingga tidak terjadi konflik yang mendalam. Begitu Mbak Fernanda, apakah bisa dipahami? Bagaimana Mbak Fernanda, apakah sudah dipahami? Baik, kita anggap saja sudah paham ya Mbak Fernanda. Kita lanjut. Sudah ada Mbak Filanza yang raise hand, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Filanza Silvira 559, ingin bertanya kepada pemateri kedua, yaitu Mbak Kamala. Nah, pertanyaannya, mengapa sih sistem pemerintahan presidensial itu pertanggungjawabannya kurang jelas? Terima kasih. Dipersilahkan untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih Mbak Filanza atas pertanyaannya. Sebelum menjabarkan alasannya, mengapa sistem pemerintahan presidensial pertanggungjawabannya kurang jelas, kita perhatikan dulu pengertian dari sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, presiden yang dipilih rakyat. Selanjutnya, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Kemudian, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Sistem pemerintahan presidensial ini juga memiliki kekurangan di antaranya. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas, pembuatan keputusan yang memakan waktu yang lama. Sehingga hal ini dimaksudkan dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Presiden atau kepala eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif, sehingga itulah yang menyebabkan pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas. Seperti itu Mbak Filanza. Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih Mbak Kamala. Terima kasih.
kasih Mbak Kamala atas jawabannya. Selanjutnya ada Mbak Umi. Bisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Umi Nikma, NIM 055. Mohon izin bertanya kepada Mbak Kamala selaku pemateri kedua. Menurut Mbak Kamala sendiri, apa sih upaya pemerintah yang tepat dalam memperbaiki keadaan perekonomian pada masa liberal saat ini? Terima kasih. Dipersilakan untuk Mbak Kamala menjawab pertanyaan dari Mbak Umi. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Umi, saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaannya tadi, upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian pada masa liberal? Jawaban dari saya, dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal ada Gunting Syafruddin, kemudian ada Gerakan Benteng, ada nasionalisasi The Java Bank, yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba, kemudian persaingan finansial ekonomi yaitu utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat konferensi meja bundar tentu saja memberatkan Indonesia. Oleh karena itu, pada 7 Januari 1956 Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi. Yang keenam, rencana pembangunan 5 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merancang rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan RPLT. Kemudian yang ketujuh, contoh dari kebijakan pada masa demokrasi liberal itu Musyawarah Nasional Pembangunan atau disingkat dengan MUNAP. Di masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. MUNAP mengubah rencana pembangunan yang sudah diterapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi, hal-hal upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian pada masa liberal yaitu dengan memberikan bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan struktur ekonomi akan tercapai. Seperti itu Mbak Umi. Bagaimana Mbak Umi? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari Mbak Kamala? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya ada Mbak Indah yang resen. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Mbak Kamala. Boleh dijelaskan apakah istilah sistem pemerintahan yang saling mengawasi dan mengimbangi? Bagaimana Mbak Kamala? Apakah langsung dijawab? Ya, akan langsung saya jawab. Tadi pertanyaannya dari Mbak Indah, apakah istilah sistem pemerintahan yang saling mengawasi dan mengimbangi? Mengutip dari pernyataan Hakim Konstitusi Akil Mukhtar, istilah checks and balance atau mengawasi dan mengimbangi adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Biasanya itu dalam konteks kekuasaan negara. Checks dan balance adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat, serta saling mengontrol satu sama lain. Seperti itu Mbak Indah. Kemudian, mekanisme checks and balance bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Mengawasi dan mengimbangi adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara. Seperti itu Mbak Indah.
Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Baik, penjelasannya cukup bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya dipersilahkan untuk Mbak Ica menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggraini, NIM 060. Saya bertanya untuk Mbak Rohimah. Apa ya Mbak Rohimah alasan DPA diganti dengan Watimpres? Terima kasih. Bagaimana Mbak Rohimah? Bisa langsung dijawab? Ya, saya akan langsung menjawab. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya Mbak Ica. Tadi Mbak Ica bertanya apa alasannya DPA itu diganti dengan Watimpres. Nah, penghapusan dan penggantian DPA menjadi Watimpres tentu ada maksud dan harapannya. Pemerintah berharap bahwa lembaga yang baru ini akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan belajar dari kegagalan DPA di masa lalu. Sejak dibentuknya untuk pertama kali Watimpres ini pada bulan April tahun 2007 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kala, terhitung sudah 10 tahun Watimpres ini berdiri. Kalau 2022 itu berarti sudah berapa tahun ya? Ya? Ya. Berapa ya teman-teman? Berapa tahun teman-teman? Wah, kurang tahu Kak. Gimana Mbak? 2002, dari sejak 2007 sampai 2022 berarti sudah berapa tahun ya? 10. 15. 15. Nah ya 15 sudah 15 tahun Watimpres ini berdiri. Nah, dari sepanjang masa berdirinya Watimpres tersebut hingga saat ini, kelihatannya ya sulit dipungkiri bahwa eksistensi dan peran dari lembaga ini tuh masih kurang terdengar gitu fungsinya. Jadi sebenarnya alasan pokoknya DPA diganti dengan Watimpres ini tuh sebenarnya untuk memperbaiki kegagalan DPA di masa lalu, makanya diganti namanya. Terus berharap bahwa setelah dengan digantinya DPA menjadi Watimpres ini, itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara perlahan. Ya, walaupun memang masih belum terlihat gitu maksimal perubahannya. Itu alasan utamanya. Apakah bisa dipahami Mbak Ica? Terima kasih Mbak, sangat bisa dipahami. Terima kasih sama-sama. Baik, selanjutnya ada Mbak Fahrunisa. Dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahrunisa Handoyo, NIM 056. Saya ingin bertanya kepada Mbak Kamalah. Yang ingin saya tanyakan, apa dasar hukumnya bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial? Dipersilakan untuk Mbak Kamalah menyampaikan jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Fahrunisa. Saya izin menjawab. Pertanyaannya tadi, apa dasar hukumnya bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial? Hukum atau hal tersebut didasarkan pada kutipan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Alasan Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial yaitu para pemimpin-pemimpin di Indonesia memilih pemerintahan presidensial
dikarenakan sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila dan budaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer karena adanya maklumat pada tanggal 14 November 1945. Maklumat ini dilatar belakangi oleh adanya usul pemerintah mengenai pertanggungjawaban menteri-menteri kepada suatu perwakilan rakyat. Dengan demikian, latar belakang perubahan sistem presidensial ke parlementer merupakan usulan dari KNIP atau perwakilan rakyat tersebut untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara serta memberikan kedaulatan kepada rakyat sebagai cermin atas demokrasi Indonesia. Namun dari pertanyaannya tadi, dasar hukum bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial itu berdasarkan pasal kutipan pada pasal 4 ayat 1 yang tadi bunyinya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Seperti itu Mbak Fahrunisa. Baik, terima kasih Mbak Kamala atas jawabannya. Baik, selanjutnya ada Mbak Nurwafiro yang raise hand, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Nurwafiro 063. Sini saya mau bertanya untuk Mbak Kamala, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan undang-undang? Terima kasih. Dipersilahkan untuk Mbak Kamala menjawab pertanyaan dari Mbak Nurwafiro. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Nurwafira atas pertanyaannya, yaitu mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan undang-undang yang lainnya. Pertanyaan ini sudah sering dipertanyakan, kemudian saya ingin izin menjawab. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, itu dikarenakan Undang-Undang Dasar dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap sesuatu yang luhur. Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat mengikat terhadap pemerintahan, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat mengikat untuk seluruh warga Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari sumber hukum yang lainnya. Artinya, setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu Mbak Nurwafiro, jawaban saya apakah sudah bisa diterima? Baik Mbak Kamala, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau beropini? Dipersilahkan menyampaikan opininya. Oke, kalau tidak ada, langsung kesimpulannya, lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok,
yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial atau parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai adat dan budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan zaman prakemerdekaan dari abad ke-16 Masehi. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada salah pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.